Disintegrasi nasional adalah sebuah kondisi di mana terpecahnya kesatuan suatu bangsa baik secara sosial, politik, ekonomi, budaya maupun wilayah. Singkatnya, bangsa yang tadinya satu komando mulai terpecah belah, saling curiga, bahkan bisa sampai konflik atau perpecahan negara. Ciri-ciri disintegrasi nasional. Beberapa indikator disintegrasi nasional dapat kita lihat melalui 1. Munculnya konflik antara kelompok masyarakat, agama, suku, ras, golongan. Yang kedua, memudahnya rasa nasionalisme dan solidarisme antar warga negara. Yang ketiga, gerakan separatis dari daerah yang ingin memisahkan diri dari negara. Yang keempat, ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahan. Yang kelima, hilangnya norma-norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Bagaimana penyebab disintegrasi nasional itu terjadi? Serta-merta tidak langsung saja terjadi, tetapi kita harus melihat apa yang terjadi di ruang publik. Yang pertama itu di Indonesia adalah keanekaragaman yang tidak dikelola dengan baik. Indonesia memiliki banyak suku, ras, agama. Itu jika tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi perpecahan. Yang kedua adalah ketidakadilan sosial. Hal ini terjadi ketika ketimpangan yang terjadi di dalam ekonomi, akses pembangunan yang tidak merata, maka peristiwa ini kita dapat lihat di negara yang bersifat sentralis. Lalu yang ketiga adalah politik adu domba. Politik adu domba sebutlah kita hoax, ujaran kebencian, menyudutkan oknum-oknum yang memiliki nilai politik terselubung. Yang keempat itu adalah pelanggaran nilai dan norma. Jika ditelantarkannya aturan sosial atau hukum negara, maka masyarakat bisa kehilangan kepercayaan. Yang kelima adalah pengaruh asing atau luar negeri. Dominasi pihak luar negeri dapat terjadi apabila masuknya ideologi-ideologi yang berseberangan dengan pihak ketiga atau asing. Dampak disintegrasi nasional. Disintegrasi nasional memiliki dampak-dampak yang bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat, seperti 1. Pecahan bangsa. Yang kedua, kekacauan konflik horizontal. Yang ketiga, turunnya rasa kepercayaan dan keamanan masyarakat. Keempat, lumpuhnya pemerintahan. Yang kelima, ancaman hilangnya kedaulatan negara. Nah, contoh nyata disintegrasi nasional bisa kita amati lebih jauh. Bagaimana kita melihat peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dalam sejarah umat manusia. Yang pertama adalah keruntuhan Uni Soviet. Keruntuhan Uni Soviet itu terpecah menjadi 15 negara yang baru pada tahun 1991 yang dipengaruhi ketidakpuasan masyarakat dimulai dari pemerataan kesejahteraan, sistem yang terlalu sentralistik, korupsi yang merajalela, dan upaya perbaikan terhadap sistem pemerintahan komunis. Yang kedua adalah keruntuhan Yugoslavia yang disebabkan oleh kekosongan kekuasaan, tidak adanya figur yang ideal untuk memimpin negara, perang saudara antar etnis, dan turunnya negara ini juga dipengaruhi oleh runtuhnya komunisme di akhir tahun 1980-an. Yang ketiga adalah kondisi Indonesia pada tahun 98. Nah, hampir mirip-mirip juga pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto terjadi banyak sekali krisis dari berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Faktor yang mendasari ialah bagaimana dominasi aktor politik yang berlebih bisa mempengaruhi ke berbagai sektor di masyarakat. Baiklah, setelah penjelasan panjang mengenai disintegrasi nasional, pada kesempatan ini saya akan mewawancarai beberapa mahasiswa dari Visip Unsri seputar disintegrasi nasional. Berikut videonya. Baik, pada kesempatan kali ini kita bersama dengan saya Saudara Wildan Ramadan. Baik, Kak Wildan, saya ingin bertanya tentang Kak melihat nggak sih isu yang memang sedang hangat-hangatnya mengenai disintegrasi nasional. Disintegrasi ya, menurut saya sendiri mungkin dari sektor agama mungkin yang paling menonjol. Seperti yang bisa kita lihat banyak sekali kasus-kasus penolakan di gereja di berbagai wilayah, yang dimana kebanyakan wilayah ini yang secara langsung banyak dihuni oleh mayoritas muslim. Contohnya yang seperti yang ada di Jawa terutama. Itu sih menurut saya. Baik. Kira-kira bagaimana sih Kak untuk bisa menanggapi hal-hal disintegrasi nasional seperti ini? Menurut saya sih dimulai dari itu ya, dari ruang lingkup yang kecil seperti ruang lingkup keluarga ya. Yang contohnya kita ambil dari konteks agama tadi ya kan. Kita harus mengubah stigma kita sendiri loh terhadap umat lain, seperti tidak menganggap umat lain itu sebagai musuh gitu. Menganggap perbedaan itu adalah hal yang wajar, bukan sebagai ancaman gitu. Itu sih dari saya. Oke. Baik Kak, terima kasih. Semoga pendapat dari Kakak Wildan ini bisa membantu orang lain dan membuka wawasannya. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Baik, pada kesempatan kali ini kita kedatangan oleh salah satu mahasiswi FISIP ya dari Unsri. Bisa perkenalkan kan namanya Kak? Iya. Halo semua, perkenalkan nama aku Penzilva Amanda dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional tahun 2004. Oke, baik Kak, terima kasih atas perkenalannya. Untuk kesempatan kali ini saya Emma Arsi ingin bertanya tentang bagaimana sih peran media sosial dalam mempercepat atau memperlambat proses disintegrasi nasional. Tentunya ya, karena kita di zaman yang serba canggih, yang apa-apa menggunakan media, terutama media sosial ya. Apalagi anak muda zaman sekarang tuh nggak bisa lepas dari media sosial. Apa-apa pasti media sosial, upload ini, upload itu, pasti di media sosial. Pastinya itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan atau mempercepat disintegrasi nasional. Oke, baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Semoga jawaban ini bisa membantu ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita bersama dengan saudara siapa Kak? Halo, perkenalkan nama saya Amanda Tribahyuni, mahasiswa FISIP Unsri tahun 2024. Baik, saudari Emelda, saya ingin bertanya tentang seputar disintegrasi nasional ya. Kira-kira apa sih langkah utama, langkah awal kita dalam menanggulangi disintegrasi nasional? Baik, yang pertama itu pastinya sebagai seorang mahasiswa, sebagai masyarakat Indonesia sendiri, saya rasa yang pertama adalah selektif dalam memilih informasi. Selanjutnya itu mungkin kita bisa meningkatkan rasa patriotisme, lalu meningkatkan kesadaran dalam masyarakat, kepercayaan dalam masyarakat. Terus kita juga harus ikut dalam gebrakan melawan skeptis yang ada di Indonesia sekarang. Separatisme ya? Iya, separatisme sekarang. Oke. Kalau implementasinya secara langsung sebagai seorang mahasiswa, tentunya saya harus mengimplementasikan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari saya. Mungkin dimulai dengan cara toleransi, terus saya juga harus mengikuti pelajaran tentang pelajaran hak belajar saya, dan hal-hal lainnya. Yang bisa saya kasih contoh sih seperti itu saja ya, mungkin. Tapi hal-hal lainnya, mungkin hal-hal besar lainnya mungkin bisa hal-hal yang besar kayak ikut dalam, seperti contohnya dalam Organisasi begitu? organisasi mungkin, atau juga dalam kita bisa kayak misalkan punya profesi tersendiri, bisa membela negara kita entah dimanapun itu. Berarti apapun profesi kita harus tetap membela negara begitu? Iya, dia harus bisa memiliki rasa yang besar sekali terhadap Indonesia ini. Nasionalisme ya. Iya. Baik, terima kasih Kak Emelda atas pendapatnya. Semoga pendapat ini bisa membuka wawasan yang baru, dan orang-orang yang sebelumnya kita tanya juga itu bisa membuka wawasan-wawasan yang baru untuk para penonton-penonton sekalian. Baik, mungkin ini saja dan saya ucapkan terima kasih. Disintegrasi nasional yang kita lihat dari Soviet, Yugoslavia hingga kerusuhan 1998 di Indonesia adalah alarm bahwa keragaman tanpa pengelolaan, ketidakadilan, dan provokasi politik bisa memecah belah bangsa. Dalam penyelesaiannya, penguatan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika saja tidaklah cukup. Diperlukan kesadaran serta dorongan berupa pemerataan keadilan sosial agar tak ada lagi daerah yang merasa terpinggirkan, lawan hoaks dengan literasi kritis, dan bangun nasionalisme inklusif yang menghargai perbedaan sehingga alih-alih tak berkeping, kita justru semakin kokoh bersama. Saya Emma Arsi, selaku perwakilan dari kelompok ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.